Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Arina Husna Zaini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikometri. Di sini saya Butsaina Iklimahania dan rekan saya Syifa Aulia Mawarni dari PI 3E. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi asumsi teori tes klasik. Teori tes klasik ini memiliki rumus X sama dengan T plus E. X adalah skor tampak, T adalah skor murni, dan E adalah error pengukuran. Skor tampak dihasilkan dari penjumlahan antara skor murni dan error. Asumsi yang pertama, yakni asumsi ini menyatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari skor tampaknya. T atau skor murni merupakan harga rata-rata distribusi teoretik skor tampak apabila orang yang sama dikenai tes yang sama berulang kali dengan asumsi pengulangan tes itu dilakukan tidak terbatas banyaknya. Setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung satu sama lain. Tapi dapat disimpulkan error dikali dengan skor tampak sama dengan skor murni. Seperti pada tabel contoh berikut, pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran diketahui rata-rata skor tampak. Error dikali dengan skor tampak sama dengan skor murni atau mean dikali dengan skor tampak sama dengan 12. Grafik ini menunjukkan asumsi error dikali skor tampak dan sama dengan skor murni. Jadi ketika kita dites dengan menggunakan alat yang sama, skor tampak kadang tinggi, kadang rendah. Rata skor tampak atau X yang sama didapatkan adalah mendekati skor murni. Selanjutnya adalah asumsi kedua. Asumsi ini menyatakan rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa cobaan adalah 0. Error dikalikan skor tampak adalah sama dengan 0. Error adalah sesuatu yang membuat skor tampak menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Error pengukuran dapat membuat skor tampak melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun jika dirata-ratakan maka rata error adalah 0. Seperti pada contoh tabel, pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran diketahui selalu terjadi diskrepansi antara skor tampak dan skor murni. Hasil analisis menggunakan asumsi kedua bahwa diskrepansi ini terjadi akibat error yang rata-rata sama dengan 0. Jadi error jika dikalikan dengan skor tampak sama dengan 0 pada asumsi kedua ini, atau mean jika dikalikan dengan skor tampak maka sama dengan hasilnya 0. Seperti pada grafik, bentuk error yang mengurangi skor murni tampak landai dan error yang menambah skor murni juga nampak landai.
namun pada tengah-tengah grafik ditemukan mean dikalikan error sama dengan 0. Selanjutnya adalah asumsi yang ketiga. Asumsi ini menyatakan bahwa bagi populasi subjek yang dikenai pengukuran, distribusi error pengukuran dan distribusi skor murni tidak berkorelasi. Hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara error dan skor murni. Pada prinsipnya, bahwa error pengukuran dapat menimpa individu secara acak, yakni tidak memandang individu memiliki kemampuan tinggi atau rendah. Semua memiliki error baik besar atau kecil maupun positif atau negatif. Didapatkan korelasi ET sama dengan 0. Contoh pada asumsi yang ketiga adalah dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama, korelasi sama dengan 0. Dapat disimpulkan dengan demikian, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa memiliki error yang sama karena tidak ada hubungan antara error dan kemampuan individu. Seperti pada tabel di berikut ini. Selanjutnya adalah asumsi yang keempat. Bila E1 melambangkan error pada pengukuran atau tes pertama dan E2 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang kedua, maka asumsi ini menyatakan bahwa error pengukuran pada 2 tes yang berbeda, yaitu E1 dan E2, tidak berkorelasi satu sama lain. Atau bisa disimpulkan bahwa korelasi E1 dan E2 sama dengan 0. Error pengukuran yang menimpa individu pada pengukuran pertama, kedua, dan selanjutnya tidak berkorelasi atau berhubungan. Bila dilakukan pengukuran terhadap individu sehingga dia mendapatkan error yang besar dalam pengukuran pertama, maka pada pengukuran selanjutnya belum tentu individu mendapatkan error yang besar lagi. Contoh pada asumsi yang keempat, dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Error yang diperoleh pada pengukuran pertama dan error yang diperoleh pada pengukuran kedua tidak memiliki korelasi atau korelasi E1 dan E2 sama dengan 0. Seperti tampak pada tabel berikut. Untuk asumsi yang kelima dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa Aulia Mawarni. Baik, saya akan meneruskan penjelasan tentang asumsi 5. Asumsi ini menyatakan bahwa error pada suatu pengukuran atau E1 tidak berkorelasi dengan skor murni pada pengukuran lainnya atau T2. Asumsi ini tidak dapat bertahan apabila pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mempengaruhi error pada
pengukuran yang pertama, sehingga dapat ditarik kesimpulan korelasi E1 T2 sama dengan 0. Sebagai contoh, dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama, tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran yang kedua. Seperti yang telah disajikan pada tabel berikut, korelasi E1 dan T2 sama dengan 0. Kenapa error tidak berkorelasi dengan apapun? Itu dikarenakan segala sesuatu yang bersifat acak tidak memiliki kaitan dengan apapun. Begitu pula dengan error itu sendiri. Jadi dapat ditarik kesimpulan korelasi E-T sama dengan 0, korelasi E1 dan E2 sama dengan 0, korelasi E1 T2 sama dengan 0. Baik, yang selanjutnya asumsi 6. Asumsi ini menyatakan jika ada 2 tes yang bermaksudkan untuk mengukur atribut yang sama, mempunyai skor tanpa X dan X1 yang memenuhi asumsi 1-5. Jika untuk setiap populasi subjek atau T1 sama dengan T2 plus C dengan C sebagai bilangan konstan, maka kedua tes tersebut dapat dikatakan sebagai tes yang secara setara atau equivalent test. Contoh, seseorang mengikuti jalur masuk di UNY memperoleh skor 80. Kemudian ia melanjutkan mengikuti jalur masuk di UGM, pasti memperoleh nilai 100. Maka kedua pengukuran tersebut dapat dikatakan atau disebut
ekuivalen. Asumsi ketujuh. Asumsi ini menjelaskan bahwa hubungan antara skor tampak, skor murni, skor dan error pengukuran. Skor tampak atau X merupakan jumlah skor murni atau T dan error. Besar skor tampak adalah tergantung oleh besarnya error pengukuran. Besarnya skor murni individu pada setiap pengukuran yang sama diasumsikan selalu tetap. Seperti rumus yang telah disebutkan di awal tadi, X sama dengan T plus E. Contoh dari asumsi 7, skor murni kali dalam tes IQ 110, maka pengukuran pertama diperoleh X sama dengan 112, sehingga E sama dengan plus 2. Pengukuran kedua diperoleh X 108, sehingga E sama dengan min 2. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.